Kita sering dengar ya, kalau setiap perbuatan kita dalam Islam itu katanya bakal ditimbang. Tapi, pernah kepikiran nggak, apa sih yang bikin sebuah amalan itu sah buat masuk timbangan? Ternyata, ada semacam filter ilahi yang harus dilewati dulu. Nah, gimana cara kerjanya? Ini pertanyaan yang fundamental banget kan? Gimana caranya sebuah ajaran bisa bertahan murni selama ratusan tahun, tanpa ditambah-tambahi atau dikurangi seenaknya? Gimana kita bisa yakin kalau yang kita lakukan hari ini tuh sama persis dengan yang diajarkan di masa awal? Jawabannya ternyata ada di hadis kelima dari kitab Arba'in An-Nawawiyah yang sangat terkenal. Coba deh, jangan bayangin ini cuma teks biasa. Anggap ini semacam alat ukur presisi buat semua amalan lahiriah kita. Kalau hadis pertama itu soal niat yang jadi filter buat hati, nah hadis ini adalah filter buat perbuatan kita. Jadi batin dan lahiriah, dua-duanya ini satu paket. Oke, jadi gimana sih bunyi kaidah utamanya? Yuk kita bedah langsung teks hadisnya buat lihat cara kerja filter ini sebenarnya. Versi pertama ini yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu to the point banget. Sasarannya jelas, orang yang menciptakan ritual atau amalan baru dalam agama. Ini kayak lampu merah yang tegas buat siapa aja yang kepikiran mau berkreasi dalam urusan ibadah. Nah, versi kedua dari Imam Muslim ini cakupannya lebih luas lagi. Bukan cuma si pencipta amalan baru aja yang kena, tapi juga siapapun yang sekedar mengikuti atau mempraktikannya. Jadi yang memulai dan yang meneruskan dua-duanya sama-sama masuk dalam aturan ini. Disinilah letak ketegasannya. Coba perhatikan kata kuncinya. Roddun. Ini maknanya dalam banget. Bukan cuma ditolak biasa, tapi dalam istilah hukum Islam, artinya amalan itu batal total. Dianggap nggak pernah ada, pahalanya nol, dan kalau itu sebuah kewajiban, ya utang kita belum lunas. Artinya begini, supaya sebuah amalan itu bisa diterima, dia harus lolos dari dua gerbang pemeriksaan. Dua syarat ini mutlak, nggak bisa ditawar sama sekali. Dua pilar ini sebenarnya cerminan langsung dari dua kalimat syahadat loh. La ilaha illallah itu esensinya adalah tentang ikhlas, filter batin kita. Dan Muhammadur Rasulullah itu esensinya tentang mutaba'ah, yaitu mengikuti contoh Nabi sebagai filter lahiriahnya. Kalau salah satu aja dari pilar ini goyah, seluruh bangunan amalan kita bisa runtuh. Tunggu dulu. Apa ini berarti Islam itu anti-inovasi? Apa kita nggak boleh menciptakan hal baru sama sekali? Nah, jawabannya nggak sesederhana itu. Kuncinya adalah kita harus pinter-pinter membedakan di mana kita boleh berinovasi dan di mana kita harus patuh total. Nah, ini dia garis pemisah yang krusial banget. Untuk urusan ibadah murni, kayak sholat atau puasa, aturan dasarnya adalah semuanya dilarang kecuali yang memang ada dalilnya. Area ini ibaratnya udah terkunci. Sebaliknya, untuk urusan duniawi, misalnya teknologi, sains, atau bisnis, aturannya dibalik. Semuanya boleh, kecuali yang jelas-jelas dilarang. Nah, di area inilah pintunya dibuka lebar-lebar buat kita berinovasi. Tentu saja dalam praktiknya nggak selalu hitam putih. Para ulama kita sendiri berdebat panjang soal detail dan nuansa dari inovasi ini. Dan ini justru menunjukkan betapa kaya dan dalamnya tradisi intelektual Islam loh. Jadi, secara garis besar, ada dua kubu pemikiran utama nih. Kubu pertama membaginya jadi dua. Ada inovasi yang baik atau bid'ah hasanah, dan ada inovasi yang buruk. Tapi kubu kedua lebih tegas. Menurut mereka, dalam urusan ibadah, semua inovasi itu keliru. Apa yang dianggap baik oleh kubu pertama, menurut kubu kedua, itu sebenarnya bukan inovasi, tapi cuma cara baru untuk menjalankan perintah yang memang sudah ada dasarnya. Nah, pertanyaan ini pasti langsung muncul di kepala kan? Terus gimana dong dengan mikrofon buat azan? Atau pengumpulan Al-Quran jadi satu buku? Kan dua-duanya hal baru yang nggak ada di zaman Nabi. Untuk menjawab ini, kita perlu satu konsep kunci terakhir. Ini dia pembeda kuncinya. Bedakan antara bid'ah dengan maslahah mursalah. Bid'ah itu mengubah substansi atau inti ibadahnya. Contoh, nambahin kalimat dalam lafaz azan. Nah, sedangkan maslahah mursalah itu inovasi pada sarana atau alat untuk membantu ibadah. Contohnya ya pakai mikrofon itu. Mikrofon kan nggak mengubah bacaan azannya. Dia cuma bikin suaranya jadi lebih kencang. Itu bedanya antara mengubah ritual dengan mengupgrade alat. Terus apa artinya semua ini buat kita yang hidup di zaman modern? Prinsip ini sebetulnya ngasih kita semacam peta yang jelas banget buat melangkah. Jadi, poin utamanya itu bukan soal larangan melulu, tapi soal fokus. Prinsip ini mengarahkan kita untuk, pertama, belajar dulu sebelum beramal. Kedua, fokus pada amalan-amalan yang sudah pasti tuntunannya. Ketiga, salurkan kreativitas kita di tempat yang benar, yaitu untuk kemajuan dunia. Dan terakhir, jaga hati kita biar tetap waspada dan nggak sembarangan dalam urusan ibadah.
Pada akhirnya, hadis ini adalah penjaga keseimbangan yang luar biasa. Di satu sisi, ia mengunci pintu inovasi dalam ritual untuk menjaga keaslian pesan agama. Tapi, di sisi lain, ia justru membuka gerbang inovasi seluas-luasnya dalam urusan kehidupan duniawi. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, sudahkah kita berinovasi di tempat yang tepat?